Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, shalom. Nah, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngobrol atau ngobrol Alkitab. Nah, di sini Mika sudah ditemani oleh beberapa pakar dan di sini dan di sini apa ada yang baru 2 kali masuk ngobrol, yaitu ada Mas Iwan di sini. Halo. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang hal yang sangat menarik gitu ya. Kalau semua penonton semua lihat judulnya pasti langsung bertanya-tanya, ini tentang bisnis rohani. Nah, sebenarnya saya sendiri masih bingung ya, penonton semua, bisnis rohani itu gimana sih? Maksudnya gimana sih para pakar? Sangat. Mau om dulu. Ya. Oh boleh, silakan. Ya, sebenarnya topik ini topik yang sangat tepi jurang ya. Oke. Ngeri Tapi sih judulnya. ngeri Ngeri. judulnya, tapi memang ini fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi di dalam dunia pelayanan. Banyak orang cuma tahu melayani Tuhan itu ya sebatas panggilan di dalam melayani Tuhan. Tetapi ternyata di dalamnya itu tersimpan sebuah fenomena di mana terjadi yang namanya bisnis rohani. Pertanyaannya adalah apa sih bisnis rohani sebenarnya? Iya. Nah, bisnis rohani itu menurut apa yang saya tahu, itu segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam pelayanan itu semuanya sifatnya diuangkan. Mengorientasi. Jadi Ya, orientasinya diuangkan atau ditarif ya. Bahasa yang mungkin lebih kita kenal itu adalah ditarif. Misalkan contoh, saya sebagai seorang pengkhotbah. Saya kebetulan seorang pengkhotbah ya. Diundang oleh satu gereja atau satu persekutuan atau katakanlah KKR gitu, kebaktian kebangunan rohani. Saya menarifkan harga ketika saya diundang. Kalian mau bayar berapa saya? Ya, misalkan saya ya. Oke. Ini percontohan saya, tapi ini fenomena yang terjadi di kalangan pelayanan. Ditarifkan karena memang saya pernah tahu beberapa peristiwa itu terjadi. Tahu betul-betul, saya tahu dengan, bukan tahu dari orang, tapi saya mengalaminya, Mengalami, bukan pengalaman. pribadi, tapi melihat orang. Oh, ditarif. Dia tarif mulai dari PK-nya berapa. Saya biasanya segini kalau saya khotbah. Terus belum lagi dia minta kalau dia keluar kota dia harus nginep di hotel, Fasilitas. fasilitasnya di hotel bintang anu. Tapi begitu ya. bisa dan begitu sebagainya. ya? Iya, itu Jadi ada. ada tarif-tarif seperti itu. Itu yang namanya bisnis rohani. Mungkin kalau kita akan jabarkan teman-teman yang lain akan lebih luas lagi ya. Kalian akan bisa melihat fenomena ini. Tapi intinya garis besarnya bisnis rohani itu ya seperti itu. Kita menarifkan segala bentuk pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan. Oh, kalau apa? Sorry ya saya potong. Mau apa, Pak? Sebenarnya dari zaman dulu sebenarnya udah ada sih. Kalau dilihat dalam Alkitab Perjanjian Baru kan itu ada cerita apa tuh? Mereka Jualan. Jualan. Apakah Ah. itu bisnis rohani? Tapi Atau kayaknya berbisnis di dalam rohani. Nah, itu atau kan gereja dijadikan tempat Tempat bisnis. bisnis, ya. Nah, iya. sebenarnya udah dari dulu sih, Pak ya. Nah, Cuma kalau- sekarang mungkin lebih complicated. Iya, lebih ya, orang lebih Orang pintar nggak kelihatan, juga. lebih nggak kelihatan. Kalau saya sih ngelihatnya oke, tema kita kali ini ya kita ngelihat tadi Pak Steven jelaskan dengan yang Om Iwan jelaskan itu berbeda sebenarnya, tapi mirip, sama-sama berbisnis di dalam gereja. Cuman kalau dibilang bisnis rohani mungkin beda ya. Saya akan ini kan 2 hal yang saya tangkap barusan. Misalnya yang satu berbisnis di dalam gereja, yang satu lagi berbisnis karunia. Karunia dalam arti misalnya berbisnis seorang karunia pelayan Tuhan ya, berbisnis pelayanan. Jadi pendeta menjual firman-Nya, pemusik menjual tarifnya gitu kan ya, ditarifkan. Ada tarifnya. Nah, yang kita mau bahas yang ini kan berarti Iya, bukan iya. yang berbisnis dalam gereja. Kalau yang bisnis dalam gereja gereja itu itu gimana bisa misalnya? dijelaskan. Kalau saya pikir bisnis dalam gereja itu akan selalu ada. Memang yang Om Iwan barusan jelaskan ya berbisnis di dalam gereja. Dagang maksudnya, Dagang. berdagang. Tapi rasanya kalau kita lihat di Perjanjian Baru itu Tuhan Yesus tidak berkenan juga, rasanya akan menjadi pertanyaan ada ya. sesuatu. Iya, jadi kan ya. nanti kan pertanyaan, ada kebingungan gitu. Bisnis Iya. rohani itu yang seperti yang Om Stephen atau yang seperti yang Om Iwan tadi Nah, bilang gitu. kalau saya pikir sih kita tidak bahas yang berbisnis di dalam gereja ya. Nah, kayak Berdagang dagang, ya. misalnya Karena- kayak apa yang dagang? Karena dalam gereja? banyak ya halnya, misalnya pemuda atau misalnya ya pemuda lah menggalang dana.
Oh, misalnya. galang dana. Galang dana, mau itu juga kan bisnis di dalam Oh gereja. kayak Iya. kayak youth kita ya. Youth ya, youth kita bisa ya. jadi. Garage sale di dalam gereja gitu kan. Tapi kita nggak bahas itu Enggak. sama sekali tidak ya fenomena. Kalau gitu, kalau kita nggak bahas yang tentang itu, kenapa kalau di dalam ayat itu kok Tuhan Yesus marah gitu? Nah, Nah itu Itu ada sih kalau kita lihat ada kaitannya dengan imamnya karena gitu. Oh, Tuhan dengan Yesus imam-imamnya. tahu pasti gitu. Konteksnya harus kita pelajari. Iya. Mungkin ibu juga bisa. Jadi, Kalau Ilmu misal dalasan ya. kita baca dulu aja ya, kita oh, baca. ya. Nah, dari Markus. Markus 11 ayat 15 sampai 17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyambut. Gini, oh ini yang dimaksudkan Mas Iwan tadi. iya yang tadi tuh yang di Iya, perjanjian betul. baru ya. Jadi Berarti lu tidak Loh kenapa? Kenapa kan kita berdagang gitu kan? Kita Nah bahas tapi dulu. itu justru yang harus kita cari Ya, tahu. cari tahu Kenapa Tuhan Yesus kenapa. marah? Iya, Kenapa gini. marahnya? kalau kita belajar Bait Allah itu begitu kita masuk halaman Bait Allah, itu tuh ada meja korban bakaran ya. Nah itu kalau ini perjanjian lama, di perjanjian lama berlaku seperti itu. Nah ini adalah ajaran di mana kalau orang mau menghadap ke Tuhan harus disucikan dulu dari dosa. Untuk disucikan dari dosa ada korban penebus dosa. Dia bawa, kalau dia kaya ya dia bawa domba yang tidak bercacat. Begitu masuk itu diserahkan ke imam. Diserahkan ke imam, ditaruh di meja korban bakaran ya, atau disembelih dan sebagainya, itu imam lah yang mengerjakan itu. Nah terus jadi setiap orang yang datang tuh udah bawa korban. Nah rupanya di Bait Allah ini di dalamnya itu jualan. Jadi kalau Yerusalem itu kan tempat di mana semua orang kalau mau beribadah ya ke sana, ke Bait Allah di sana. Nah, orang dari berbagai, kan segala bangsa kan. Orang dari berbagai tempat datang ke sana bawa korban sendiri. Merpati lah, domba gitu. Di sana tuh disediain. Nah, terus udah gitu kalau udah kelihatannya begini, kalau dia bawa terus udah gitu kan ada imam yang melihat kupingnya simetris enggak, bercacat atau enggak. Kan enggak boleh bercacat. Iya. Ini bercacat. Ini aja. Saya udah Beli sediain aja. di sini. Domba ini aja, ini nggak bercacat. Terus udah gitu, tapi kan dia dari tempat lain, mata uangnya beda. Tukar dulu, makanya ada meja penukar money changer. Berarti dari zaman dulu tuh industri sudah ada. Money changer udah ada ternyata ya. Quality check. Ya, Quality QC. check. Ya jadi benar. Begitu kambing datang diperiksa segala macam. Ada QC. Wah, nggak masuk QC. Yang ini aja nih. Itu kalau sekarang BPOM lah ya. Yang ini udah di CQ, udah QC-nya udah bagus. QC-nya udah oke. Iya, iya. Tapi harganya sekian dolar nih. Saya uangnya rupiah. Kamu tuker dulu di sana. Jadi itu Konspirasi berarti ya. bukan cuma itu. Ya konspirasi dong. Iya betul. Konspirasi ya. Betul. Iya, kan? Jadi mesti janjian sama imamnya dong. Kan setiap kali diperiksa sama imam yang menyembeli, imam yang bawa gitu ya. Ada orang-orang yang ditugaskan sama Tuhan kalau untuk melakukan itu. Kita tahu di waktu Tuhan menyuruh membuat kemah tabernakel, semua sampai aturannya, liturginya semua Tuhan kasih tahu gitu. Nah, halaman itu tuh yang tadinya untuk satu yang sakral ya, korban itu ada jualan ini, ada jualan itu, yang ternyata memang itu tugasnya imam. Padahal kan harusnya imam nggak boleh kayak gitu. Imam kan kerjanya cuman ya udah dia periksa, oh ya ini layak dia sembelih, dia ajak ininya jemaat yang Ya, mau jalankan datang ritualnya gitu, lah ya. dijalankan gitu. Kok sekarang jadi banyak pedagang di halaman padahal nggak boleh. Iya, Ya iyalah. kayak di kantor gitu.
Pak mau urus ini, kalau urus sendiri Beli bolpen dulu sama silahkan. amplop. Ini Dalam banget ini benar. Gue tadi tuh pengen ketawa karena gue ngebayangin itu. beli map curang dulu banget di sana, ini benar. mapnya harus warna kuning. memang Sono tuh. apa ya, memang hampir mirip sih. Fotokopinya berkali-kali ya Mas. Fotokopinya di sini aja. Aduh. Ini ada. Kayaknya Iya. pengalaman kita baru berapa bulan Baru, lalu. baru. Ya jadi yang terjadi konspirasi Sedap loh ya. ini benar. Iya. Jadi rasanya orang yang nyediain korban itu kok ada sesuatu ya dengan imamnya. Imamnya. Pasti kan penyedia korban bisa aja gembala di situ kan, gembala yang bikin punya Yesus ternak. merah. Oh, bait Allah yang dibuat dagang. Jadi Tapi begini. bukan dagang buat ini loh ya, cari dana, bukan. Iya, Ini iya, mah iya. dagangnya Dan- betul-betul dana. Dan kepentingannya adalah personal, masuk kantong personal kan. Jadi dalam arti ya konspirasi misalnya si imam, kalau di sini berarti Pak Steven. Iya, imam ya iya. Iya, iya, imam kan Misalnya adalah orang yang khotbah, melayani di bait Allah. khotbahnya harus pakai dress code ini Pak Steven nyuruh orang jualan di depan. Iya betul bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Ada gereja-gereja memang ada sih. Nah, tapi harus tadi Om Stephen mau ngomong apa tuh? Iya, Tadi jadi kayaknya mau maksudnya ngomong gini. sesuatu. Kalau kita melihat fenomena ini yang disampaikan Pak Aron tadi, dua hal kan yang dia soroti. Yang pertama berdagang di dalam gereja, cari dana. Yang kedua mendagangkan rohani karunia-Nya. Ya. Kalau kita berangkat dari ayat yang dibacakan Ibu Gembala, saya pikir itu tidak menjelaskan tentang berdagang cari dana di dalam gereja. Tapi lebih menjelaskan tentang berbisnis rohani. Ya konspirasi. Nah, konspirasinya apa? Konspirasinya di situ ada dua. Yang pertama itu manipulasi, yang kedua korupsi. Ya. Nah, Ini manipulasinya gimana? manipulasinya gini. Tadi kan Ibu Gembala sudah menjelaskan tentang tugas imam itu memeriksa setiap korban binatang yang akan Ya. dipersembahkan. Orang-orang yang datang ke Bait Allah di setiap bulan Paskah itu datang dari berbagai daerah ke Yerusalem. Mereka membawa binatang untuk dikorbankan. Imam ini memeriksa apakah binatang ini cacat atau tidak. Nah, dilihat tidak cacat. Tapi karena ada konspirasi di dalam, dia berusaha untuk mencari kesalahan supaya binatang ini tidak layak untuk dipersembahkan. Misalkan alasan gini, oh ya tidak cacat secara fisik, tapi siapa tahu waktu lagi datang ke sini nginjak kotoran, Jadi nggak layak. nggak layak, atau melewati Najis, jadi bangkai, najis, tidak boleh. Kan itu kan dugaan yang diberikan oleh imam itu. Maka ini tidak layak. Kemudian imam bilang sama orang itu, kamu tukar di meja penukaran hewan atau uang, ya kan begitu ya. Itu namanya konspirasi manipulasi. Dia memanipulasi data. Kemudian kedua korupsi. Ada korupsi kong kalingkong di dalamnya. Kan imam ini juga dapat bagian dari hasil penjualan itu. Iya. Dapat setoran. Oh, Dapat setoran, Mas, dapat setoran. Jadi ya seperti gambaran yang tadi ya, fotokopinya di sini dapat setoran itu kan. Jadi saya pikir ini lebih menjelaskan tentang bagaimana dalam dunia pelayanan kita seperti itu sekarang. Bisnis rohani itu seperti itu. Memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung apa yang dia mau, atau untuk mencari fans pendukung orang supaya dia Lebih tertarik. ya manipulasi ayat firman Tuhan, korupsi di dalam pelayanan yang seperti tadi itu yang dijelaskan di dalam Markus tadi ya, di Matius juga dicatat sebetulnya. Jadi buat saya itu lebih menjelaskan tentang itu daripada yang berdagang. Pertanyaannya, berdagang dalam gereja untuk cari dana boleh nggak sih? Buat saya dalam pandangan pribadi saya itu tidak masalah, selama yang kita lakukan adalah untuk kepentingan pelayanan, Betul. Itu bukan yang saya untuk tangkap sih. kepentingan pribadi. Ah. Ya kan kita mau mendukung gereja, kita cari dana lewat bazar, Iya, biasanya bikin bazar basar. ya kan, kita dagang di mana-mana, atau di gereja kita pun lakukan bazar. Buat saya itu sejauh itu Kepentingannya untuk adalah untuk pelayanan. Itu tidak bukan masalah. untuk masuk Kalau di Bait kantor. Allah kepentingan pribadi, Ya. itu untuk imam-imam. Nah, memang yang banyak terjadi sekarang kan kita juga nggak bisa mungkirin. Saya bertahun-tahun pelayanan ngikut pendeta atau kemana gitu ya. Saya sebagai pemain musik dari belakang layar memang melihat hal-hal seperti itu. Misalnya negosiasi tarif khotbah, ya kan? Tarif khotbah itu. Tapi memang secara detailnya saya nggak terlalu banyak tahu karena memang cukup
menjauh dalam arti menjadi urusannya dia gitu kan. Tapi memang itu terjadi. Saya Tapi punya pengalaman itu. nah, dan kalau yang saya tangkap dulu ya Tante ya, jadi nggak hanya itu, banyak yang dijualnya juga. Jadi kita lihat ada yang jual minyak berapa, ya kan? Banyak jual. Jadi ya benar-benar menjual karunia. Kalau dibilang menjual karunia ya tepat mungkin dibilangnya gitu, tapi istilahnya dia menjual pelayanannya. Ya kan, kalau saya lihat dia menjual pelayanannya untuk apa, kepentingan pribadi, karena dia terima amplop atau yang nggak amplop ya mungkin ditransfer Terus dipasang tarif Iya, lagi. dan dia pasang tarif. Nggak hanya itu, kadang-kadang negosiasi. Oke, khotbah misalnya dia khotbah dengan tim ke pelosok misalnya kemanapun lah ya, tarifnya berapa? Oh ya, firmannya tentang ini 1 jam sekian juta misalnya gitu kan. Nah nggak hanya itu, ya betul yang Pak Steven bilang, ada fasilitas hotel harus ini segala macam dan lain-lain gitu kan. Dan memang saya pikir itu yang Tuhan tidak berkenan mungkin. Iya, Seperti saya itu tuh ya. punya pengalaman loh. Dulu belum tahu, masih belum jadi pendeta lah, masih jauh ya. Tapi diminta untuk menjadi panitia KKR, bagian bukan pimpinan. Nah, salah satunya tugas saya adalah mencari pembicara, gitu. Langsung nego berarti ya. Nah, saya itu ya ada kan nggak terlalu kenal juga, ada berapa yang orang yang bisa pendeta yang bisa KKR, tapi saya langsung tanya-tanya, ada beberapa nama gitu. Dari 7 nama, saya setiap kali telepon saya ditanya, ini khotbahnya di depan berapa orang? Saya bilang ya sekitar 100 lah, sampai 150. Terus, saya nggak bisa yang segitu gitu. Nah langsung Saya tuh nggak ngerti Dihitung. kenapa sih. Kolektornya berapa? 100 satu orang kali 10.000. Nggak nutup. Lalu tuh Itu apa, nutup apa? Terus terus udah gitu ya, dari 7 orang itu 6 nolak. Oh, saya nggak biasa segitu. Saya bingung. Saya bilang ke panitia, saya lapor lagi. Polos gitu maksudnya. Iya. Kenapa sih kok harus tanya berapa jumlahnya? Ibu, itu kan nanti ada kolekte. Kalau orangnya cuma sedikit kan kolektenya sedikit. Oh gitu. Tapi puji Tuhan loh, dari yang 7 ada 1 yang nggak nanya-nanya Ya, itu. jadi memang nggak semua. Jadi di mana Bu? Di Bandung gitu. Terus di sini. Oke, siap Bu. Nah itu ada 1, terus kan tadinya kan belum tahu, waktu 4 gitu udah rapat lagi. Kenapa sih tuh? Baru tahu itu tadi kolektor itu. Itu Bu, dari yang 7, 1 itu hamba yang benar. Iya benar. oh kita nggak bisa nilai itu benar. Oh, iya, Kan iya. itu di hadapan Tuhan kita kan Nah. nggak tahu. Mungkin lagi promosi. Kan? Kita tidak pernah tahu. Enggak, kita tidak pernah tahu itu. Itu pemula dong. Ya, saya masih pemula ya, cari follower. Lagi nyari network Bu. Oh gitu. Gila, jual murah Dulu belum lah, ada gitu lah. follower gitu. Ya itu tahun kan berapa pikiran itu? kita nggak tahu kan artinya Iya. benar atau enggak. Sorry loh, maaf. Jadi saya pikir, oh itu tuh ada. Saya juga kaget ya. Kok berarti dia punya tarif tertentu kalau dia bawa firman Tuhan di KKR 1 jam misalnya, dia berharap tarifnya segini karena kalau orangnya banyak gitu kan kolektornya banyak gitu. Ada lagi yang begini, teringat saya ya. Jadi dia tuh menerima jadwal pelayanan di satu undangan pelayanan. Selang beberapa waktu kemudian dia juga mendapat undangan Bentrok. pelayanan Bentrok, yang lain. jadwal. Jamnya sama. Tapi undangan kedua itu lebih. Wow. Jadi yang pertama dibatalkan dengan alasan Oke. yang menurut saya tidak masuk akal karena kan jamnya sama. Saya tahu itu, saya betul-betul saya tahu itu. Itu siapa yang duluan booking? Yang kedua itu yang lebih menggiurkan. Yang duluan menawarkan. Yang pertama kali. Pertama dong. Yang pertama. Nah, yang pertama Yang kan jemaatnya dikit. kecil, yang pertama kan kecil. Ya. Selang beberapa waktu kemudian ada tawaran berikut. Nah, yang tawaran kedua itu lebih menggiurkan. Jadi yang pertama ini dibatalin, di-cut. Karena Yang ini lebih besar. ada yang begitu. Itu betul-betul terjadi. Jadi itu yang saya bilang tadi, bisnis rohani itu kelihatannya gini, tidak terlalu terlihat di dalam permukaan pelayanan. Sama sekali nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak Karena kelihatan. sangat rohani, Ya. sehingga tidak kelihatan. Dan salah satunya mungkin mabuk agamanya itu ya yang membuat dia nggak ketara. Jadi orang kalau secara umum misalnya jemaat, teman-teman yang gereja gitu selalu beranggapan pelayanan itu dinilai suci, ya kan? Itu kita nggak bisa memungkiri.
Karena setiap orang misalnya bilang, oh besok pelayanan, oh kamu pelayanan, selalu dianggapnya tuh suci atau hebat gitu ya. Padahal sebenarnya nggak 100% semuanya itu seperti itu. Bahkan yang namanya pelayan ya harusnya pelayan gitu kan. Belum lagi ya kalau dikatakan yang pelayan biasa, yang pelayan bener aja ya udah emang melayani gitu ya. Dia entah motivasinya apa tapi dia melayani. Tapi ada pelayanan yang di belakangnya ada Iya. Nah, kepentingan. Nah itu ya, jadi Iya, rasanya menjual, gitu deh. mungkin ada yang memang kalau saya sih selama ini menjadi fenomenanya gini, bahkan terakhir ya, akhir-akhir beberapa tahun belakangan ini makin meledak lebih besar. Dalam arti misalnya kayak dulu hanya satu pantolan tuh yang kelihatan, misalnya pendetanya yang bawa firman gitu. Tapi sekarang secara pemusik itu juga udah mulai apa ya, struggle tuh dalam arti milih gitu. Oh, gue mah nggak mau main musik di sini, PK-nya sekian. Oh, jadi kayak tadi dong, mendahulukan yang lebih besar. Iya, Padahal- jadi punya tarif gitu. Hampir Jadi yang jadi mirip masalah berarti ini. ya judul pelayanan tuh hilang jadinya kan, karena pelayanan jadi tidak murni, jualan jadinya. Ya, Mika teringat satu ayat sih. Mika teringat satu ayat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Sebentar. Ini berkaitan dengan yang tadi Mika dengar ya, yang tentang pengkhotbah semua yang yang memasang tarif-tarif itu. Tetapi kami, ini Rasul Paulus ya, tulisannya Rasul Paulus 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Itu kan berarti kalau misalnya kita ambil ayat ini dan kemudian dicocokkan dengan itu kan tidak cocok ya, karena kan itu memasukkan firman Allah sebenarnya. Kalau misalnya tema ini lebih susah, tema ini lebih banyak orang yang dengerin, lebih banyak orang yang suka dengerin ini daripada tema yang ini. Tarifnya segini sekian gitu. Wah, itu kan akhirnya itu kan adalah perbuatan tersembunyi ya kalau dari ayat ini kan gitu. Harusnya kita harusnya para pengkhotbah tuh menyampaikan firman Tuhan ya sebagaimana Alkitab itu menuliskan ya kan, dan untuk apa dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi sekarang pendeta udah komersil, Bu. Oh, oke. Komersil. Kalau saya sendiri sebagai pelaku sekuler, misalnya saya punya keahlian main bass, terus ada suatu perusahaan, ayo bikin klinik dong. Klinik apa sih namanya istilahnya, workshop, Seminar lah, workshop. semacam seminar tapi lebih detail, misalnya alat musik. Saya cuma kadang kita ngebahas kan juga yang pasti lain gitu. bakal saya pasti nanya, ngebahas apa, ini. Oh, hanya kulit doang. Oke, boleh. Durasi berapa? 30. Oh ya udah, yang datang kira-kira berapa? Kita main di mana? Di hotel, di mall. Oh, di mall berarti gratis. Oh ya udahlah, ini aja. Begitu, itu mah sekuler. Itu sekuler. Sekuler. Nah, ini ya soal firman Tuhan ini ada loh di Alkitab tulis nggak boleh mencari keuntungan karena suka diuntungkan. Saya tambahin ya. Gimana? Nah, saya Dia tambahin baca ya. dulu. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 17. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya. Terus dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini Rasul Paulus bilang hanya karena Kristus kita ini mendapat kemenangan untuk memberitakan firman Tuhan. Ini maksudnya. Terus di ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Wah, Jadi ternyata orang lain itu mencari keuntungan dari firman Allah. Dia memberitakan firman Allah tapi untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, terus dikatakan lagi, sebaliknya di dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Nah, ini lebih memperlengkap lagi ayat yang tadi aku kasih ya berarti. Jadi Paulus sudah memberitahu hati-hati banyak pengajar-pengajar yang mengambil keuntungan dari firman Allah. Mungkin firmannya sama, diucapkan sama kayak tadi tuh ya. Tapi kalau yang sekuler mah udah pastilah memang berbisnis lah. Bisnis ya. Memang Nah, berbisnis. tapi ini firman Allah yang disampaikan itu untuk mencari keuntungan dari firman Allah. Padahal itu kan firmannya Tuhan. Kita hanya alatnya Tuhan untuk memberitakan. Tapi jelas di sini. Jadi Rasul Paulus sudah mengingatkan. Kalau Rasul Paulus enggak loh ya. Kita tuh
memberitakannya itu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus. Artinya setiap kali dia memberitakan, dia memakai kuasa Allah. Ada kuasa Allah yang di dia gitu loh. Jadi dia murni, dia nggak memberitahu, nggak menarifkan, dia juga nggak cari keuntungan. Nah, berarti kan udah jelas ya kalau yang tadi yang dari pelayanan pemberita firman itu sudah jelas bahwa di sini sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi memang itu tidak Rasul Paulus tuh menentang hal itu juga. Nah, tapi pertanyaan berikutnya dari Mika tuh adalah gini, apakah ini tuh hanya berlaku di dalam pelayanan pemberitaan firman aja? Gimana kalau di musik? Karena kan di sini ada pakar musik gitu loh, maksudnya ini ada tadi kan musik, juga gitu. Aaron udah menyampaikan juga ya soal musik. Terus ada apa tadi, minyak yang dijual urapan, itu kalau menurut saya itu ada karunia. Itu kan kalau orang bisa main musik karunia dari Tuhan ya, gitu ya. Nah terus kalau orang bisa mengurapi dengan minyak Dan urapan kemudian dia jadi sembuh, dia sembuh, itu kan juga karunia dari Tuhan ya. Jadi bukan minyaknya yang mujarab mungkin ya, tapi Ya kuasa. bukan, justru kalau saya pikir ya, kalau kita sampai berpikiran bahwa itu minyaknya yang mujarab, ya sama dengan mendewakan. Ya, Ada ilah lain. Kayaknya Dukun. gitu. Iya dukun, Iya, dukun kan ada. ilah lain. Oh minyaknya yang mujarab nih berarti minyaknya yang didagangin Iya, gitu. Tapi itu kayaknya yang rasanya juga Yang laku. menjadi jadi fenomena bahwa itu dipercaya juga oleh Oh jemaat. bukan cuman itu, saya pernah dapat tawaran dari suatu negeri yang lain, di luar negeri ya. Ada suratnya gitu loh. Saya tahu pakai bahasa Inggris nih ya. Saya tahu Bapak Ibu adalah pelayan Tuhan atau hamba Tuhan gitu. Kalau Bapak Ibu mau pelayanannya berhasil, mari beli selendang yang dari saya. Karena kalau selendang itu loh. Selendang. Apa sih selendang? Selendang sakti Kayak ya. gitu Udah ya. bukan Itu mujarab lagi. Karena kalau dari Selendang. saya itu selendang saya ini membawa urapan Tuhan. Itu nyata di suratnya ada, saya baca jualan selendang untuk dapat urapan Tuhan. Loh, kok ini mau beli urapan Tuhan sih? Wah bisa gitu ya, bisa ada yang jualan selendang gitu ya. Berarti kan dianya yang mau dagangin selendang itu kan, katanya selendang sakti gitu kan. Nah kalau ini Mika ingat satu cerita di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 18-20. Di situ tuh ada sebuah kisah jadi tentang Simon yang adalah seorang penyihir. Dia tuh melihat bahwa Petrus itu banyak sekali melakukan mujizat kesembuhan gitu kan, menopangkan tangan orang sembuh dan segala macam gitu ya. Terus kita lihat nih ya di Kisah Para Rasul 8 ayat 18-20. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Nah ini kan dari sudut pandang yang beda ya. Jadi tadi ada yang dagangin, sini ada yang mau beli gitu kan. Nah ternyata nggak bisa gitu kan. Ternyata yang mau beli ternyata nggak bisa membeli karunia Allah dengan uang begitu. Nah jadinya kita melihat di sini bahwa nggak bisa dengan cara seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi selendang itu ditawarin ya ke ibu Iya. untuk di Katanya kalau kamu mau dapat urapan, Mm-mm. kamu beli selendang ini. Itu Kalau bicara pakai lagi, selendang bayar. ini, Bayar kayak lagi. tadi dong ya, kan Simon pengen dapat urapan kan, dia pengen dapat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ya kan tadi dengan penumpangan tangan. Ini saya ditanyain, mau dapat kalau kamu mau dapat urapan tuh kepenuhan roh kan ya. Sok pakai selendang ini, nanti kamu banyak. Jadi sakti. Iya, kan jadi bingung. Itu selendangnya ada baterainya berarti. Oh, nanti terus gimana? Itu kalau dibongkar sama pesulap merah. di Alkitab ini ada Bisa satu nyala, ada pakai satu baterai. kisah di Alkitab ya tentang sapu tangan ya, mirip-mirip selendang ya. Ini peristiwa tentang Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Artinya gini, memang media itu bisa dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan orang, Ya. selendang, Ya. sapu tangan, minyak urapan. Tapi pengalaman mereka pada zaman itu tidak diperjualbelikan. Itu yang menjadi masalah. Ya kan? Mereka tidak memperdagangkan. Bayangkan kalau Paulus bilang, "Beli ya,
sapu tangan saya. Saya nggak usah datang ke kota kamu ambil Beli sapu aja, tangan, tapi iya. beli gitu. Potongannya gitu. Potongannya dipotong Karena gini, bagi saya dua. pikir kan semua pelayanan kita itu terkoneksi dengan kuasa Tuhan. Jadi ketika kita dagangkan, saya percaya Tuhan tarik kuasanya. Dan itu tidak menjadi berarti lagi. Iya. Gitu. Ini fenomena ini yang paling bahaya, yang saya pikir jemaat harus cerdas melihat hal-hal semacam ini. Iya, betul. Hati-hati di dalam hal mendagangkan media-media dalam pelayanan, sapu tangan, urapan dan sebagainya. Sepatu. Termasuk Sepatu. kuasa, Oh. termasuk kuasa penumpangan tangan Ya. 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 Kemudian tidak juga iman kita betul-betul bertumbuh pada benda itu. Semuanya kan ada pada kuasa Tuhan. Iya. Seperti Paulus atau Petrus itu, Mika, yang Petrus. dikatakan begini, emas dan perak tidak ada pada Nah, itu Petrus. Petrus ya. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret berjalan. Jalan. Akhirnya berjalan. Nah, dia enggak ngasih apa-apa, dia pakai kuasa Tuhan. Jadi kita harus cerdas di dalam melihat situasi hari-hari ini, mana hamba-hamba Tuhan yang mengkomersilkan pelayanan dengan cara seperti itu. Kalau kamu dapat Komersial kuasa, media. apa namanya? Pakai selendang. Pakai selendang. Oh, kalau gitu saya mau cari jubah Yesus. Nggak, Jubah Yesus kan Gini aja jubah baru dinamain disentuh aja sembuh. Iya, betul. Itu yang perempuan itu ya, yang Saya mau pendarahan cari 12 tahun jubahnya. itu loh. Saya mau Oh bikin iya iya. Iya, yang Bikin pendarahan jubah, 12 tahun. Iya iya. jubah Iya, Yesus iya, loh, iya. segini harganya segini. Buat yang pemain musik, kalau jubah Yesus disimpan di gitar nanti jadi sakti. Ada model kita, Bu. Saya lupa, pokoknya perempuan nggak bisa, tapi kena pegang jubahnya sembuh. Iya iya. Dan itu kan yang menyembuhkan. Itu jubah. Kira-kira Tapi kan yang kalau- menyembuhkan imannya. Imannya. Kira-kira kalau selendang itu dijual ke kita, Bu, pas saya khotbah terbang gak? Sambil terbang gitu ya. Kalau itu terjadi ya saya nggak masalah gitu, oke lah saya bayar. Katanya gitu, tapi di sini teh ada talinya. Wah, Jadi ngerbang gitu. Tapi ya itu ya terjadinya seperti itu. Dan kalau tadi Om Iwan lagi kita awal mulai Om Iwan jelaskan bahwa sekarang komersil, dan ya Om Iwan menjelaskan sekarang ini pendeta atau ibadah itu jadi komersil, dikemas dengan sedemikian rupa yang istilahnya bahasa saya ya pandai mengemasnya gitu ya, jago mengemasnya. Jadi jemaat atau yang ini tidak merasakan hal-hal seperti itu. Jadi yang saya lihat fenomena yang salahnya adalah jemaat atau yang datang ibadah dia lebih menyembah personal. Personal ya. Pendetanya yang dianggap sakti, pemain musiknya jagoan gitu kan, dan tanpa melihat bahwa itu ada karunia Tuhan di situ. Nah, timbal balik itulah mungkin yang menjadikan ini ladang komersil. Iya. Khotbahnya Betul, dia tarifkan, saya bikin KKR ya kan, dengan dalih kan harus sewa gedung ya kan. Padahal di belakangnya lebih ini lagi, nanti dia jualan satu lagu berapa. Misalnya kalau zaman dulu CD, saya pernah satu kali ngundang seperti itu sih ya. Katakan, makanya buat saya artis rohani mah artis biasa aja, komersil. Buat saya gitu. Jadi kadang ada orang yang berpikir, oh artis ini artis rohani ya, bukan artis sekuler gitu. Oh hebat, sekarang dia jadi pastor atau whatever lah gitu ya. Yang dielu-elukan personalnya ya. gitu. Padahal secara itu saya pernah mengundang mereka dan sama seperti yang Tante alami, yang mereka tanya kira-kira berapa jemaatnya, terus saya harus kalau saya 1 jam berapa lagu, dia langsung tapi harus laku sekian keping CD pada saat ibadah itu. Jadi ya komersilnya ke arah ke situ, jadi timbal balik gitu. Itu namanya bundling. Bundling. Kalau di sekuler namanya bundling. Bundling ya. Ini kita udah masuk ke dalam ranah musik Iya. nih. Nah, silakan. Saya punya CD produksi. Saya punya Pak Steven. Bikin KKR. Yang beli CD harga ini 200.000 dapat pre-diskon jadi 100.000 misalnya. Ya gitu, Bu. Di KKR itu. Di KKR ya, Oke, nanti. oke. Ya, modelnya Nah, seperti itu. Terus Sekarang, kalau Bu, ya. yang pengalaman Pak Iwan punya nggak, atau Aaron gitu sebagai pemain musik ya. Terus udah gitu kan sekarang itu tadi kan juga udah disinggung gitu. Pemain musik juga kalau misalnya lagi punya tugas di gereja ini, terus dia diundang lagi di gereja lain, lebih tinggi tarifnya. Di sini dia jadi pengganti. Apa bener ya kayak gitu ya? Om Iwan duluan yang lebih banyak pengalamannya. Kalau iya sih, gimana ya? Maksudnya, Pertanian nih. saya udah dijadwal tanggal sekian gitu, udah gitu.
Mas tanggal segini ada wedding bisa nggak? Nah, berat itu. Oh sebentar ya, sebentar. Bisa gantian ya? Nah, itu Itu dia. mah nyata bu, Iya, itu mah tembak aja saya kalau nah gitu, aku Itu kan kalau wedding. Sekarang kalau gereja lain, sesama gereja. sama bu, Sama. sama. Misalnya saya Masalahnya kan bukan soal undangan, Bu, soal tarif. Soal ya bukan soal idenya. karena wedding Tipis tebal, Bu. idenya gitu. Tipis tebal. Oke. Amplopnya ya lebih tebal sama mana? tanggal 18 saya dapat tugas ya di GKT udah gitu. Wah si ada pemain musik yang lain. Mas bilang saya nggak pelayan di mana di gereja apa tahu langsung, wih gerejanya gede. Oh, gitu. Kalau datang 1.000 orang, oh boleh. Ya betul, Itu betul, begitu. betul. Padahal ya. Kita mampir. Ya, padahal di firman Tuhan tuh ada loh. Kita memuji Tuhan itu buat apa sih gitu ya? Ya. Supaya kita tahu pantas nggak sih kalau itu teh ditarif gitu ya. Coba saya bacain ya. Dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 5. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Ini dengan alat-alat musikannya. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Nah, dalam perikop ini tuh disampaikan bahwa kita tuh memuji Tuhan untuk pengucapan syukur kalau kita lihat di perikopnya. Nah, kalau saya baca ini khusus alat-alat musik nih, seruling, Iya, gambus, tapi alat musik mereka ya pada waktu itu. Kalau sekarang kan kita pakai gitar, pakai apa. Jadi maksudnya pada waktu itu ada orang-orang yang punya talenta main seruling. Ada orang-orang yang punya talenta main kecapi, main gambus gitu ya. Nah, itu tuh disuruh memuji Tuhan karena kebesarannya, karena segala rupa yang tadi kita baca tuh. Kebesarannya hebat, terus karena keperkasaannya, dalam arti apa? Menolong kita dalam kehidupan kita. Nah, kalau mengucap syukur dengan memuji-muji Dia dengan alat musik kita, artinya kita waktu main musik di gereja itu kan untuk pengucapan syukur ya, bahwa Allah kita luar biasa. Di hari Minggu itu, seminggu kemarin tuh Allah memelihara kita memuji Tuhan yuk, kita mengucap syukur yuk, yang satu main musik apa. Nah, kalau mengucap syukur harusnya memberi ya. Kita mengucap syukur kan, Tuhan terima kasih, aku memberi gitu ya kepada Tuhan permainan kecapiku, misalnya permainan gitarku. Terima kasih aku dikasih kemampuan. Nggak semua orang mau main gitar, tante nggak bisa. Cuma burung kakak tua itu juga nggak lulus gitu ya. Main gitar burung kakak tua nggak lulus juga. Nah, nggak semua orang bisa gitu ya. Jadi tante pikir kalau untuk kita mengucap syukur harusnya kita memberi apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu Tuhan memberikan kemampuan. Misalnya gitu, tante bisa dikit nyanyi. Yaudah sekarang aku mau nyanyi buat Tuhan, gitu kan ya. Nah, kalau itu ditarik mengucap syukur atau Jadi gini, dasar pelayanan itu yang bergeser Iya, sekarang. iya. Dasar pelayanan tadi Ibu Gembala bagus. Mengungkapkan dasar pelayanan itu karena kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Tidak ada lagi lain. nggak ada. Nggak ada. Kemudian nggak ada. dasar kedua karena kita mengasihi Tuhan. Ya kan? Iya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita melayani Tuhan di bidang apapun karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, pantaskah kita menarifnya? Itu yang Iya. jadi masalah. Artinya kalau kita memasang tarif berarti dua poin ini sudah tidak hilang, lagi tidak berlaku. sudah tidak lagi ada. Tidak mengucap syukur dan tidak mengasihi Tuhan. Karena kita sudah menarifnya, sudah menghargakan. Saya biasanya tarifnya 5 juta, kalau di bawah 5 juta nggak bisa. Ya kan? Ya. Tapi ngomong dulu sebelumnya, harus ngomong. Maksudnya Gimana? gerejanya itu harus ngomong dulu sama saya. Misalnya gimana? Misalnya Ya, gimana? Saya pikir mau ngomong apa nih? Oh, oke. Oke, jangan kalian mau oke. Duit tinggal 10.000 Bu. Bensin mepet. Begitu, terima kasih pelayanan. Aduh. Enggak. Kalau dalam hal ini ya, Ya, gitu ya. Sebagai gereja itu ya harusnya sudah mengerti. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan begini. Kalian tuh segala persembahan yang dibawa ke gereja itu harus dibagikan kepada Lewi.
kepada orang yang melayani. Lady itu dalam arti kata melayani. Jadi bukannya terus udah gitu thank you gitu misalnya, enggak. Kita seberapa persembahan yang terkumpul, mari kita bagi. Kita bagi. Itu udah wajib. Itu kan gereja yang baik. Ini kan kadang-kadang nggak ngomong. Iya. Nggak ngomong. Bisa Iya. pelayanan di sini. Oh bisa. Ya saya kan seneng. Yang pertama saya senang main musik. Yang kedua ya saya juga pengen pelayanan. Ya ayo gitu. Ya maksudnya mungkin gini ya, dengan maksud kita melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan, kemudian karena kita mengucap syukur, tidak menghilangkan tanggung jawab gereja terhadap orang yang melayani Betul. Tuhan. Ya. Itu nggak Iya, boleh. betul. Nah, Cuma fenomenanya seperti yang dikatakan Mas Iwan, banyak gereja yang acuh tak acuh soal itu. Nah, Dia itu. ngajak pelayanan dibiarkan begitu aja. Orang mau pulang sudah nggak tahu mau pulang bagaimana caranya, nggak punya ongkos jalan dan sebagainya. Karena kita harus bilang begini, kita tidak menarif pelayanan, tapi bukan berarti kita tidak berhak menerima mendapat berkat. apa yang Betul. karena gereja memang harus Harus. memberikan Harus. itu. Itu udah makanya firman Tuhan. Tanggung Itu jawab gereja firman itu tapi harus ngomong seperti seperti itu. itu. Iya, Harus ngomong konfirmasi. Iya, Harus gitu. Iya, ngomong. iya, Misalnya iya. ibu mengundang apa gitu. Duh maaf ya di sini nggak ada PK. Iya. Boleh enggak gitu? Mau nggak Iya. gitu. Nah kalau gitu kan Kita Saya tahu, kita persiapan. Iya, Ya. iya. Karena Waduh. ya betul, Ya, saya gitu, saya juga 20 tahun lebih pelayanan pernah mengalami kayak gitu. Bahkan saya pernah pulang pelayanan di suatu tempat gitu, karena sebenarnya tidak berharap sih. Kalau ditanya misalnya, ya harapan mungkin ada, tapi secara garis besar kita tidak berharap Iya. dalam arti kita ini nanti dapat duit. Enggak sih sebenarnya. Kita memang seperti yang Umi Iwan bilang, kita senang, saya memang pemain musik dan saya senang melayani gitu. Saya memilih ke situ. Jadi berangkat aja gitu. Dan tanpa tahu ternyata memang satu tempat A ini mereka memang tidak orientasi dan mereka tidak suka dengan yang namanya PK-PKan. Memang tidak ada lah gitu kan, kita juga Bahkan nggak- orang dalam mereka nggak di nggak PK ada juga. ya, ya. memang tidak di PK. Ada yang seperti Ada itu, yang gitu, ada Bu. yang gitu, dan kita nggak bisa menyalahi itu, memang keputusannya mereka gitu ya. Bukan berarti dalam kayak gitu udah deh gak mau, nggak juga. Iya. Tapi sayangnya nggak konfirmasi, Nggak jadi kita nggak ngomong. tahu Iya. gitu. Kita berangkat kan dengan semangat aja. Waktu itu saya masih belum kerja, usia masih awal 20-an tuh ya, masih belum kerja, masih ini. Berangkat aja ke sana dengan semangat doang. Naik bis dari Cimahi sampai ke daerah Ahmad Yani lah sono ya. Dok waktu yang begitu pulang beres. Oh ya terima kasih. Bubar aja sepi. Lah gue balik gimana ya? Jalan kaki. Iya, Jalan iya, iya. kaki. Nah, Saya itu jalan kaki maksudnya sampai konfirmasi ke gini, konfirmasi minimal kita mempersiapkan juga ya. Iya, iya. Saya mempersiapkan hati saya. Oh iya, kalau pelayanan kali ini memang betul-betul hanya membawa diri, pelayanan. bawa diri, karena dia nggak menarik, dia tidak memberikan PK. Ya udah nggak apa-apa Tuhan. Saya pergi nyiapin uang 10.000, pulang berarti nyiapin juga uang 10.000. Udah di dompet. Jadi saya pergi dengan damai sejahtera, pulang dengan damai sejahtera. Betul. Iya. Kalau tidak dikasih tahu pergi dengan damai sejahtera, pulang menggerutu. Makanya Kalau orang Jawa miso-miso Bu. iya jalan kaki. Kayak gitu. Kan duit. Ya, iya. Miso-miso. Yang Nyumpah-nyumpah. Iya, yang ini aja yang update banget. Saya baru pulang dari Semarang. Gerejanya kecil segini. Nyampe kapan Mas? tadi pagi. Kamu bilang aja ini, mata Kecil. masih ini. Mereka udah bilang, aduh kita nggak bisa nyediain PK gitu, tapi kan nyediain fasilitas. Kalian datang ke sini, dapat kita rawat baik-baik. Udah, ringan, berangkat. Iya. Pulang. Betul Jadi sih. nggak pulang. Iya. Udah prepare lah ya, ada gini, prepare. karena kita udah siapin Iya. uang transport kita sendiri gitu ya. Jadi bukan Bukan karena pengen dibayarnya, bukan. Komunikasinya aja ya Iya. penting, Komunikasi. komunikasinya penting. Iya, nggak ada PK ya. Nah jadi Ya baru enak. Saya Iya. ke Kalimantan, pernah ke Kalimantan Tengah juga gitu, sama tim. Mau nggak? Udah lama. Ayo. Sampai sana, sampai Palangkaraya, naik speedboat. Wah, ada 2 jam. Nanti dari jalan darat 2 jam lagi. Ayo. Itu biaya sendiri ya Mas ya? Ya, Iya, karena nggak dapat PK dari sana, nggak istilahnya sponsor gitu. Oh, Tapi di dapat sana nanti sponsor. ada ya penginapan lah. Ya, oke lah. Penginapannya dikasih lihat, kayak barak gede. Gitu. Ya, iya, iya, Nanti iya, di iya, bawah iya, ya, nanti makan ada dapur umum. Ayo aja. Ayo, nggak pernah. Nggak pernah memilih itu ya. Ya secara pribadi mungkin orang juga gitu Iya. gitu. Jadi nggak Dan rasanya
nggak tahu, saya sih nggak bilang kita benar ya memang betulnya kita tidak Membenarkan diri, ya, tidak enggak. membenarkan Tapi diri. setidaknya beberapa tahun ini itulah yang saya lakukan. Tapi memang tidak bisa menutup mata bahwa kita harus menuntut yang sebelah kita sama. Yang Om ya, kadang-kadang ternyata pemain keyboardnya kadang kita kadang kita aduh gitu ya, sedangkan gini terus tiba-tiba misalnya kayak Mika ya cari pemain musik nggak bisa digantikan apa. Ya kita juga rasanya kalau saya sih tidak menjudge mereka karena itu hak mereka juga gitu. Tapi kan rasanya mereka tidak menjual sih sebenarnya karena ada profesi Om yang kita ini ya yang kita pikirkan kayak misalnya teman-teman kita ada yang profesinya memang pengajar musik, memang dia secara profesional itu dalam arti mereka mencari uang di situ kan, Iya. Itu beda kayak lagi Iwan ya. kan ngajar musik Iya. gitu kan, itu secara profesi dia tidak bekerja yang lain lagi. Iya. Nah kita nggak bisa salahkan mereka dinilai mereka jualan gitu kan, kadang-kadang kita menjudge seperti itu. Makanya tadi Mika bilang kembali lagi ke diri masing-masing, ya kan. Jadi kalau Mika bisa simpulkan semua ngobrol kita pada saat ini itu adalah ya dari segala macam bidang gitu ya, segala macam bidang di dalam gereja, baik itu pemberita firman, baik itu karunia-karunia yang Tuhan berikan, pemain musik apapun itu, ya kita jangan harus berjalannya tuh sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Iya, jangan jual Tuhannya. Nah, Jangan Jual karunia maksudnya. Jual Jual karunia. karunia. Ya kalau saya pikir ya ada yang menjual karunia gitu ya. Jual karunia mungkin secara profesi ya. Dia pendeta, berarti karunia gua nih misalnya bisa menyembuhkan. Iya, Jual minyak urapan. Doa karunia doa Iya, doa. itu sering loh iya, terjadi. karunia Benar loh doa. karunia doa Kalau yang mau didoakan sama pendeta ini bahkan yang terakhir ini nggak tahu yang mau lanjut atau mau ini ada satu fenomena lagi berjualan wedding pemberkatan. Jadi iya, tahu ada, iya, banget betul, Jadi ada itu. kalau mau sama pendeta Steven tarifnya Nanti bahas yang lain. Nah, minta nomor pendeta. Gue aja tuh. itu pelayanan lanjutan nanti mungkin nanti kita bisa kalau buat ada yang sesinya. butuh nomor saya di bawah ini ya. Mau diberkati ya. jadi itu bidangnya lebih banyak lagi, Mik. Jadi itu lebih dalam lagi. Enggak hanya pemilihan pendetanya doang yang bisa dijual ya. Yang saya tahu. Kenapa? Karena kita di Kota Bandung ya, Saudara. Di Kota Bandung saya tumbuh di Kota Bandung, katakanlah saya Cina Bandung gitu ya. Yang kadang-kadang teman-teman saya banyak struggle untuk wedding. Kenapa? Satu, dia memang nggak pernah ke gereja. Kedua, beda agama misalnya ya. Ada yang Buddha atau agama lain segala macam. Itu sulit. Kita harus mengakui kalau itu akan sulit untuk pemberkatan gitu ya. Tapi tidak menjadi Nggak sulit jadi. kalau ada uang. ya itu. Ada Wanita, ya tempat-tempat atau gereja-gereja atau pendeta-pendeta yang istilahnya mereka tutup mata. Berapa? Oke, semuanya persyaratannya beres. Yang fatalnya itu dia nggak peduli orang yang dinikahkan ini sudah pernah menikah atau bahkan Sama sedang sekali, ada suami. kalau- Dia nggak lihat soal itu. nggak ada sama yang sekali penting nggak. duitnya ada. Sama sekali. Jadi semua Duitnya ada. kalau saya rasa sih gereja sudah baik ya. Misalnya gereja-gereja ngasih persyaratan harus ini baptis. Itu standar sih ya, maksudnya itu umum dan harus gitu kan. Nah, tapi kalau yang mereka menjual seperti itu, mereka itu benar-benar menghalalkan, jadi semua itu hilang. Kalau Pak Steven bilang barusan apakah pernah menikah, itu kan harus dicari tahu. Nah, bahkan hamil di luar nikah apa segala macam itu langsung aja beres. Banyak banyak gitu ya. Bahkan kasusnya dengan banyak gitu. dengan waktu yang sangat singkat. Oh, boleh. Pak, nomornya Pak ya. Ya. Ada klien buat cariin marketnya ada. Kan saya udah bilang tadi di bawah ini ya. Marketnya ada. besar itu. Jadi pastilah akan banyak sekali kalau kita ngomongin pelayanan-pelayanan Iya. lanjutan. Tapi Hati-hati. untuk saat ini kita berhenti di pemberitaan firman, tadi penjualan karunia dan juga bidang musik tadi. Nah, jadi silahkan saudara semua, penonton semua bisa untuk menilai sendiri diri masing-masing dan kita juga menilai diri kita sendiri ya. Kalau Kita tidak introspeksi. ada introspeksi. Kita tidak ada akan menjudgment orang seperti ini seperti itu karena itu adalah perihal masalah kita dengan Tuhan, hati kita dengan Tuhan saat kita melayani, saat kita memberikan, apa motivasi kita. Kalau bisa saudara, sesuailah sama firman Tuhan. Ya harus sih Motivasinya. rasanya, Dan bukan kalau bisa bukan ya. kalau bisa, itu adalah keharusan Itu iya. keharusan. Itu adalah keharusan. Sudah seharusnya kita saat kita melayani, kita harus sesuai dengan firman
Tuhan. Kalau Anda tersinggung, berarti Anda pelakunya. Iya. Mungkin keras bisa banget jadi nih, begitu. keras banget, Mas. Makanya tadi aku bilang Om Iwan, introspeksi Ya, masing-masing. dan kalau misalnya tersinggung hubungi aja pasti. Biar didoakan. Tapi itu saja ngobrol kita pada hari ini ya. Mungkin semua penonton semua Ada pengalaman. boleh diceritakan di komen. Iya, Atau betul, mungkin betul. kalau misalnya tidak puas dengan apa yang kita bicarakan, ada yang mau ditanyakan, silahkan juga ke kolom komentar, karena kolom komentar ini terbuka Iya. untuk semuanya. Silahkan Atau tidak setuju. Atau tidak yang setuju, mau kalau komen tidak itu setuju nggak dengan apa-apa. pernyataan yang kita tadi Komen bicarakan, aja. tidak apa-apa, komentar saja di bawah. Nanti kita semua pasti akan membacanya. Dan jangan lupa untuk ya like dan juga tadi komen udah, dan bagikan juga, share dan subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain semua, biar semuanya mendapatkan pengetahuan baru. Siapa tahu ini adalah pengetahuan baru, adalah hal yang baru bagi mereka. Oke, sekian ngobrol kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.